Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Dialog Khusus, tentunya dengan tema yang sama, yakni Pilkada Sehat dan Bebas Politik Uang. Kalau tadi di segmen sebelumnya sudah berbicara banyak hal tentang berbagai persiapan yang dilakukan, tentang pesta demokrasi di Kabupaten Trenggalek, tentunya ini juga merupakan tugas dari beberapa sektor yang sudah hadir bersama saya di sini. Terkait dengan perhelatan demokrasi ini, tentunya Polri juga diberikan peranan sebagai pengawas, pengaman, dan pelaksana pilkada. Dalam hal ini, berarti Polri harus netral ya Pak Doni? Ya, benar Mbak. Oke, bisa disampaikan itu kenetralan Polri? Ya, terima kasih Mbak. Pada prinsipnya kita dari jajaran Polres Trenggalek itu memang sudah beberapa kali kita sampaikan kepada anggota untuk bersikap netral sebagaimana aturan-aturan yang berlaku di dalam institusi Polri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya di pasal 28 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa Polri harus bersikap netral, tidak mengikuti politik dan tidak mengikuti politik praktis. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang salah satunya di pasal 6 huruf H menjelaskan bahwa Polri harus menjaga netralitas. Begitu juga surat edaran nomor 7 garing 6 Romawi 2014, sama halnya juga bahwa di situ dituntut Polri harus netral. Kemudian dalam pilkada dan pemilu, dalam hal ini tetap harus menjaga netralitas sebagai anggota polisi, baik itu juga tidak memilih maupun dipilih. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dan tentunya kenetralan ini juga berlaku untuk Kejaksaan Negeri juga ya, karena ini berperan bersinergi dengan kepolisian dalam proses menuju pilkada di Kabupaten Trenggalek sendiri nih Bu. Sejauh ini apakah sudah ada indikasi konflik yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek untuk wilayah Kabupaten Trenggalek sendiri? Alhamdulillah Mbak Devi, untuk saat ini dan sampai sekarang dengan berlangsungnya kampanye sudah hampir kurang lebih 2 bulan, alhamdulillah belum ada yang pelanggaran-pelanggaran yang masuk di dalam sentra Gakumdu. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Trenggalek di sini penyelenggaraan proses pilkada yang nanti puncaknya di tanggal 9 ini dan sampai saat ini juga belum ada laporan yang masuk. Oke, jadi itu berkat dari sinergitas masyarakat sendiri ya. Kalau sejauh ini sinergi dari Kejaksaan Negeri dan juga beberapa penegak hukum lainnya di Kabupaten Trenggalek seperti apa, Bu? Alhamdulillah sinergi dan komunikasi serta koordinasi selama ini kami antara bergabung di sentra Gakumdu antara Bawaslu sama kepolisian dan kejaksaan itu kami sering berkoordinasi, dan setiap ada permasalahan di lapangan, mungkin rapat kami selalu rapat. Yang pasti setiap ada permasalahan kami merapatkan apakah ini termasuk dalam tindak pidana pemilu atau pelanggaran apa, tapi alhamdulillah selama ini belum ada. Oke, dan diharapkan kedepannya memang tidak ada begitu ya. Oke, baik, terkait dengan money politik dari Pak Nur Rohmat nih Pak, biasanya kalau untuk masa-masa seperti ini kan apalagi terdapat 2 pasangan calon begitu ya, memang masyarakat ini rawan terjadi adanya money politik. Biasanya pelanggaran yang terjadi di masyarakat itu seperti apa Pak? Baik Mbak Dewi, untuk menghadapi kemungkinan money politik ya, kami nanti GNPKRI bersama dengan teman-teman pemantau yang lain ini akan berkonsentrasi pada masa tenang. Jadi biasanya praktek-praktek pemberian uang kepada warga masyarakat supaya dia tidak melaksanakan hak-hak politiknya atau mengarahkan kepada salah satu paslon itu banyak kemungkinan dilakukan di saat mendekati masa tenang. Nah, disinilah kesiapan kami GNPKRI untuk memberikan dukungan kepada panitia pelaksanaan pemilu yang ada di Kabupaten Trenggalek, turun ke lapangan untuk ikut mengawasi secara langsung dalam 24 jam penuh bersama relawan-relawan kami yang ada di GNPKRI untuk bila mana ada kemungkinan praktek itu ya nanti kita akan melakukan upaya sebatas kewenangan yang kita miliki. Mungkin itu Mbak Dewi. Oke, baik, dari GNPKRI sendiri sejauh ini anggotanya berapa Pak?
Kami di setiap kecamatan punya satu perwakilan. Jadi GNPKRI itu secara nasional ada perwakilannya di setiap provinsi dan di setiap kabupaten. Untuk di Kabupaten Trenggalek kami punya perwakilan relawan GNPK itu di setiap kecamatan satu. Kalau yang untuk stranger itu banyak lah. Kadang-kadang kita banyak menampung informasi dari teman-teman media, dari teman-teman LSM yang lain, juga dari komunitas-komunitas kami yang ada di medsos. Itu biasanya sering memberikan informasi bahwa yang selama ini yang kita fokuskan kan memang di perilaku-perilaku korupsi ya, yang banyak dilakukan di wilayah Trenggalek begitu. Tapi kalau untuk yang money politik memang jauh-jauh hari kita memberikan pemahaman kepada teman-teman yang peduli untuk menjadi relawan demi suksesnya pemilu kada di Kabupaten Trenggalek. Bila mana nanti ditemukan atau ada indikasi terjadinya money politik di masa-masa tenang, itulah nanti kita akan berkoordinasi. Dan tentunya kami juga akan menyampaikan teman-teman itu kepada Sentra Gakumdu. Di sini ada Basoslu, ada Polri, juga Ibu Kajari. Insya Allah nanti akan seperti itu. Iya, oke. Untuk prosesnya sendiri nanti jika terjadi dugaan money politik sendiri dari GNPK RI Kabupaten Trenggalek, itu prosesnya seperti apa untuk dilaporkan kepada penegak hukum? Insya Allah kita akan melakukan posko ya. Jadi kita akan membuat posko, mungkin kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan di luar daripada lembaga yang sudah berdiri ya untuk menerima laporan itu, karena kita kan di sini adalah relawan. Jadi non pemerintah ya, mungkin kemungkinan untuk adanya laporan itu memang tidak sebanyak beliau-beliau yang lembaga resmi, karena kan memang daya tarik kita berbeda. Tapi kita tetap akan melakukan konsistensi di dalam penegakan pelanggaran penyimpangan, terutama kalau kita memang sesuai dengan lembaga kami yang anti korupsi ya. Untuk perbuatan money politik ini kan indikasinya kan di situ pelanggaran tapi bukan pidana murni sebenarnya. Di sini ada pidana pemilu ya. Ini yang harus kita bisa membedakan. Di mana nanti kita menyampaikan tindak lanjut bila mana ada laporan dari masyarakat, ya kita tetap menyampaikan kepada lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Di sini ada Bawaslu sebagai pionirnya kalau misalkan nanti ada pelanggaran pemilu begitu. Oke, baik. Terkait dengan konflik ya, atau mungkin terjadinya kampanye dalam masa-masa menuju Pilkada 2020 di Kabupaten Trenggalek sendiri, saat ini kampanye dilakukan tidak seperti pemilu-pemilu pada tahun sebelumnya ya Pak ya? Ya, dari Bawaslu sendiri bisa disampaikan kampanye yang dimaksudkan di masa pandemi COVID-19 ini kampanyenya seperti apa gambarannya? Iya, beberapa hal yang sudah diatur oleh dengan peraturan perundangan PKPU. Memang ada, seperti saya sampaikan tadi, ada kampanye secara khusus yang diatur di PKPU 6 2020, PKPU 10 2020, PKPU 13 2020 itu mengatur terkait dengan kampanye pandemi. Sehingga harus ada aturan khusus. Misalkan rapat umum yang selama ini ada pada metode kampanye, sekarang dihapuskan rapat umum itu. Ada dikurangi, dan jumlahnya pertemuan terbatas itu dibatasi menjadi 50 orang, dari 1000 menjadi 50 orang. Hanya 50 orang dengan mekanisme tertentu di situ. Apabila kemudian tidak mematuhi, kita dari Bawaslu sendiri mengeluarkan surat peringatan tertulis terkait kepatuhan itu. Nah, ini hanya terkait dengan sebatas terkait dengan masalah pandemi ya, bukan meluas ke terkait dengan masalah money politik. Saya ya, kalau saya ingin menjelaskan terkait dengan, saya boleh menjelaskan terkait money politik, menambahi seperti itu. Oke, ya. Oke, nanti saja kita sambung lagi Pak di segmen sebelumnya. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini pemirsa.